kami bakalan apa namanya? Wawancarai. Oh iya, kita bakalan mewawancarai coach. Nah, coach renang yang mana dia dari klub BA Shark. Mungkin bisa saja langsung kita panggil ya kepada Coach Dita. Coach Dita Ramadhani. Halo Coach. Tahan kakak dia. Ada asik kalian nggak galak di situ. Yeah. Selalu dulu. Selamat datang Coach. Iya. Apa kabar? Kabar baik. Salam coach. Minum dulu coach, minum. Boleh, nanti ada minum. Oh iya. Oke, jadi sekarang bersama kami udah ada coach dari klub BA Shark yang mana namanya Kak Dita Ramadhani. Bisa dipanggil juga dengan Coach Dita. Mungkin boleh langsung perkenalkan diri aja coach. Oke, hai semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Coach Dita Ramadhani, bisa dipanggil Coach Dita. Saya berasal dari klub BA Shark Aquatic. Baik. Kalau boleh tahu nih coach, umurnya berapa sih? Nah, untuk sekarang umurnya sudah 22 tahun. Oh, udah 22 tapi awet muda ya kan? Masih mahasiswa ya? Iya, mahasiswa. Tapi mukanya kayak anak SMA gitu loh. Agak-agak ya. Oke. Coach Dita, mungkin ada sedikit nih pertanyaan. Coach Dita ini mulai ngelatih renang sejak kapan sih? Untuk melatih renangnya kurang lebih sudah 1 tahun ini. Iya. Udah lama ya. Dapat Lumayan. pengalaman ya coach ya. Sudah lumayan. Sepertinya sudah banyak anak-anak yang dilatih oleh coach ya. Ya, sudah lumayan juga. Menurut Coach Dita, bagaimana perkembangan anak-anak yang sudah Coach Dita latih selama ini? Alhamdulillah, karena sekarang saya melatih itu di TK sama anak SD, jadi membutuhkan kesabaran yang benar, harus ditebal lagi kan. Ya. Setebal apa nih? Setebal apa ya? Bukan setebal tisu kan, Coach? Bukan lah. Tipis tisu dong. Oh iya. Tipis. Jadi harus sabar, kayak kamu namanya siapa? Oh iya, kenalin Coach, nama saya Mida. Nah, misalnya nih Mida sama Dila. Iya, namanya Dila ya? Iya, Kak. Masya Allah, Coachnya tahu, guys. Coachnya tahu. Pernah lewat di beranda saya. Happy nih. Apa tuh beli lewatnya? JJ. Oke, minuman kita sampai. Ya, silakan masuk, Bang. Iya. Oke, makasih banyak, Bang. Nah, tadi misalnya nih Mida sama Dila kan. Nah, misalnya nih anggap anak TK kan yang saya latih. Misalnya Dila sekarang sama coach ya, nanti setelah Dila Mida gitu. Nah, karena Dila ini sedikit nakal kan, memang butuh kesabaran, kayak Dila ya sini sama coach ya latihan ya. Nah, enggak mau main air aja, mau main pakai pelampung, pakai alat gitu. Jadi Mida sekarang enggak, Mida main-main juga sama Dila. Kadang kan karena kadang juga harus bekerja sama guru TK gitu. Miss bantu Miss. Dila enggak mau sama Mida Miss. Nah, nanti Ya, baru biasanya coach yang namanya Dila itu emang agak bandel gitu, payah dibilangin yang namanya Dila. Mungkin teman-teman ada lagi pertanyaan nih. Gimana cara coach mengatasi anak-anak yang memiliki trauma berenang gitu? kalau untuk anak-anak yang untuk trauma berenang. Nah, untuk kalian udah selesai ujiannya? Belum. Nah, baru. mungkin kalau untuk berenang itu karena kalian ujiannya dengar-dengar tidak pakai waktu kan? Tidak coach. Nah, karena tidak pakai waktu, usahakan saja di saat berenang itu jangan terburu-buru, dan di saat berenang itu jangan panik. Kalau di saat
saat berenang itu tanamkan di dalam diri untuk tenang. Contohnya saja nih, kalian berada di dalam kedalaman yang lebih dalam dari Tinggi badan. yang biasanya, ya apalagi di tinggi badan. Nah, pas di saat berenang itu tanamkan dalam diri. Contohnya kau sendiri kan, Dita tenang gitu. Jadi kalian tuh tidak panik, atau misalnya kalian mau latihan bawa teman lain. Jadi dia mengiringi dari atas saat kalian berenang. Kayak contohnya kamu siapa namanya? Aziza. Nah, Aziza berenang sama Naila. Nah, misalnya nih, Naila lagi berenang kan, Aziza dari atas kayak berenang. Nah, nampak temannya agak kacau sedikit kan, udah agak panik. Nah, bilang, Naila tenang. Nah, gitu. Nanti kan terdengar. Setidaknya pasti kan terdengar kan dari atas diteriakkan tenang. Nah, gitu. Karena tidak usah terburu-buru karena kalian hujan juga tidak pakai waktu. Tekniknya saja dibetulkan. Itu sih intinya, jangan panik. Kalau untuk dari segi panik ya nih coach, mungkin Mida tuh nggak panik kan orangnya. Saat berenang Mida santai, cuman untuk pernafasan nih coach, emang kayak payah banget ngaturnya gitu. Kayak udah sampai sana, nanti apalagi udah sampai hampir sampai ujung tuh nafasnya bener-bener nggak tahan coach. Gimana sih supaya nafas kita tuh bisa teratur di sana? Kalau untuk pengambilan nafasnya itu, nah tanya dulu nih, kalau mengambil nafas dari mana? Dari hidung. Siapa tadi? Ambil nafas di dalam air? Ambil dari atas pakai Mulut. Nah, dikeluarkannya dari hidung. Nah, dikeluarkannya apa kalian keluarkan atau kalian tahan di dalam air hidungnya? Tahan sih, Kak. Kan? keluar. Oh iya. Aku keluar tapi panik attack guys. Nah, makanya di sana susahnya nafas kalian karena udara kalian tahan. Iya, iya. Kalau renang kayak Dada nih misalnya kan, kaki, tangan, kan pas gini kan badan terangkat tuh ke atas. Iya. Ngambil udaranya pas di bawah, pas di dalam air, keluarin udaranya dikit-dikit dari hidung, nanti ambil lagi. Atur nafasnya. Makanya setelah gerakan kaki misalnya nih, jangan langsung lagi satu gitu. Coba udah satu kan, lurus dulu sebentar, tangan naik, masuk lagi ke bawah gitu. Jadi karena pemula cobanya pelan-pelan juga, tidak usah terburu-buru. Ingat tadi, nafasnya dikeluarkan dari hidung, jangan ditahan. Kalau ditahan susah nafas jadinya. Betul sih. Pantes lebih sering sesak napas ya kalau udah siap renang tuh. Iya. Nggak pandai ngatur pernafasannya. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan ke coach. Ada nggak coach menghadapi anak yang punya trauma kayak gitu? Berapa lama gitu? Setelah coach melatih beberapa murid gitu, ada nggak coach yang megang anak yang punya trauma sendiri dalam berenang mungkin, atau pernah punya trauma tenggelam gitu coach? Kalau untuk anak yang dilatih tidak sih, cuman karena melatihnya anak kecil kan, kelas 1 TK, jadi yang tadi itu sabar. Habis itu di saat berenang kita bukan cuman menjadi pelatih saja, tapi kita juga menjadi orang tua untuk mereka. Kenapa? Karena di dalam kolam kan tidak boleh buang air kecil dan lain-lain sebagainya kan. Jadi misalnya nih bilang, coach, Naila mau buang air kecil, coach yang antar Naila nih ke kamar mandi gitu, diiringi, baik itu ingus dan lain-lain juga dibersihin. Harus ikhlas, iya. Dipegang hidungnya gitu. Iya, pernah loh. Udah cocok lah ya berkeluarga Ya, ya. kayak udah cocok ya. Calonnya lagi tuh. Oh, Udah cocok. nah, sabar. Habis itu jadi orang tua di saat melatih itu tidak terlalu monoton. Jadi anak-anak yang diajarkan itu tidak bosan. Contohnya saja kan, klub ada menyediakan alat untuk melatih seperti alat pelampung dan lain-lain, bahkan ada bola ya kan. Nah, di saat latihan tuh disampaikan juga dengan bermain. Nah, jadi misalnya nih udah diajarkan dikit kan, nah sekarang coba tiru ulangi gerakan kaki yang coach ajarkan tadi. Coach lempar bola ini sampai ke bola ya gitu. Jadi mereka berusaha
untuk mengambil bola itu dengan cara yang diajarkan tadi gitu. Apa lagi? Coach sendiri ada nggak punya trauma sebelum jadi Seorang pelatih seperti sekarang nih, Iya, coach. iya. Pernah nggak? Lika-liku apa aja sih yang telah coach lalui sebelum jadi seorang coach? Kok coach langsung bisa berani gitu langsung masuk ke kolam gitu? Oh, kalau coach pribadi sih nggak trauma ya. Sebelum jadi pelatih, ceritanya itu jadi awal-awal tuh kayak ada kolam baru gitu di kampung. Nah, karena lagi ngetren kan orang kolam berenang, ikut juga berenang satu keluarga nih. Satu keluarga, seru ya. Satu keluarga ikut berenang. Satu keluarga Ya. kecil, keluarga besar. Keluarga besar lah. Keluarga kecil, mama, papa. Keluarga kecil. Ya, keluarga kecil. Inilah kan berenang. Nah, sama seperti kolam-kolam yang lain, ada kolam untuk dewasa, ada kolam untuk anak-anak. Awalnya nih coach dengan adik coach nih di kolam kecil nih, nggak tahu ternyata adik ini hilang. Oh, nggak ada, dia kemana? Iya, kemana hilang? Nggak ada, gitu kan. Terus sekarang gimana coach? Ketemu atau enggak adiknya? Udah. Makanya itu drama ya. Nah, dia ternyata di kolam yang besar itu dia udah masuk ke sana ternyata. Lihat kan, oh ya adik masuk dalam tuh kan. Oh, mencoba menolong nih melompat ke bawah. Ternyata dalam dan nyampe kaki. Oh jadi Terus adiknya gimana, coach? Adiknya nakal ya coach ya. Enggak juga sih. adanya gimana keadaannya coach? Adiknya sehat. Lainnya coach adiknya ya, Iya, banyak iya. kayak tantrum terus itu. Terus datanglah superhero kan dari atas. Papaku adalah superhero. Oh, kamu adalah ya? kok orang tua kalian sama? Ketika nggak diakui. Saudara? Kok mirip? Ternyata saudara ya. Gak mirip kok. Oh iya coach, pas kehilangan adikku panik nggak? Agak panik sedikit, lebih paniknya pas udah nggak bisa naik lagi kan. Ya. Nah, ya dari situ nggak traumanya lagi karena waktu MTSN kalau nggak salah waktu SMP. Karena kan ada mata pelajaran olahraga renang kan. Nah, jadi karena dituntut dan sedikit bisa. Contohnya saja kalian kuliah sekarang. Setidaknya kalian bisa kan berenang karena nantinya kalian jadi guru pasti akan mengajari itu kepada siswa-siswi kalian di sekolah. Kan tidak mungkin kalian gurunya tapi kalian tidak bisa. Iya kan? Gitu. Suai. Sampai. Sampai kapan tuh? Coach minum dulu coach. Oh iya, minum dulu coach. Coach. Kita nanti kering. Boleh cuman minum di latihan. Ini BTW udah cair ya guys ya? Esnya udah cair. Foto, guys. Coach mau coba coach? Ya nanti Foto dulu nggak tuh? Foto dulu. Ini udah cair ya guys ya? Kita sambil santai-santai aja ya guys. Ngobrol-ngobrol santai ya. Ya. Masya Allah. Wah. Untuk yang openingnya itu. Nanti aja lah. Kepisah aja nanti. Briefing. Briefing sebentar. Ini minimum 7 menit kan? Kita udah sampai 11 menit. Minimal 10. Enggak 7 minimal. 7 video itu kita. Kayak Udah berapa menit? 11 tadi. Orangnya 20 menit kayak. Udah berapa menit? Enggak, itu 14. baru anggap aja 7 menit baru. Karena opening kita tadi aja. Itu kan enggak termasuk dalam podcast lu. Bisa lanjut atau apa? Apa yang mau ditanya? Gak boleh nyodok. Gak ada coach. Ya, lanjut. Di sudu aja nanti. pakai pipet. Di lepo-lepo kan nanti. Bahasa apa ya lepo-lepo? Apa sih artinya dilepokan itu? Tolong cari
sendiri saja. Belajar renang dari nggak tahu sampai tahu. Ya, khusus ya. Balik lagi. Berapa kali pertemuan sih? Berapa kali pertemuan sih? Balik minggu. Ya. Oke guys, setelah Lanjut, Kak. minum kita Lanjut. balik lagi ya pembahasan kita bersama Iya. coach kita. Jadi gini coach, pertanyaan selanjutnya itu berapa kali pertemuan sih coach? Coach bisa melatih anak murid yang dari awalnya nggak bisa berenang jadi bisa berenang. Ya coach. Kalau itu tergantung penangkapan anak-anaknya sih sebenarnya. Karena untuk coach pribadi, untuk privat namanya itu. Jadi privat itu ada 8 kali pertemuan. Nah di sini anaknya tuh privatnya 1 kali 1 minggu. Jadi lama kan, sudahnya 2 bulan kan. Nah untuk itu misalnya nih privatnya hari Jumat kan, Jumat depan lagi baru privat. Jadi kayak Jumat ini kan untungnya orang tuanya paham bagaimana anaknya. Misalnya nih, anggap saja namanya Aina. Nah, anggap saja nama privat coach itu Aina. Jadi Aina ini misalnya dalam pertemuan ketiga ini sudah bisa gerakan kaki dan tangan. Jadi rencananya di pertemuan keempat mau lanjut lagi kombinasi antara kaki tangan sama pernafasan. Nah, ternyata di pertemuan keempat itu Aina ini lupa gerakan kakinya salah-salah lagi. Jadi otomatis dibetulkan lagi kakinya. Nah, kan kita juga harus konfirmasi kepada orang tuanya gitu. Bunda Aina kemarin sudah bisa ini. Untuk pertemuan sekarang kita coba lagi, ternyata Aina lupa, jadi harus diulangi lagi. Nah, karena orang tuanya mengerti, iya memang Aina mungkin karena latihannya juga sekali seminggu ya coach, kata orang tuanya kan. Jadi Aina juga kurang bisa mengulangi itu karena Aina berenangnya cuma memang pas privat aja di jam itu dia tidak ada berenang Latihan lagi. ya. Nah kalau Aina ini, kalau yang anak privat coach ini dia mungkin tubuhnya itu tubuhnya bisa untuk menyesuaikan dengan air dan tempatnya, cuman kayak misalnya Aina lagi berenang, ada yang lewat sedikit kayak airnya agak keras kan, deras apanya, nah dia berhenti tuh. Oh, kayak gelombangnya Iya. gitu terlalu kuat. Iya, kayak orang lewat kan, misalnya kiri kanan. Nah, kita di tengah nih udah lagi berenang. Dia berhenti tuh kayak keganggu. Nah, jadi harus dikasih tahu, "Apa renang Anda terus, kau lihat." Berarti harus dipantau terus ya. Berarti ada paniknya Iya. gitu ya. Iya. Jadi tidak menentu ya coach berapa pertemuan ya coach. Tidak menentu. Bisa saja, kalau bisa anaknya sekali seminggu untuk 8 kali pertemuan itu jika tidak lupa. Atau kita kasih PR nanti setelah ya misalnya nanti di rumah ulangi ya gerakan kaki ini ya, ulangi ya gerakan tangannya. Jadi untuk pertemuan selanjutnya belajar kan di rumah gimana kan gerakan kaki dan tangannya ya. Ya ada peningkatan terus ya coach. Nah, karena kan ada juga anak yang malas kan kalau nggak ada pelatihnya. Apalagi kalau nggak ada bimbingan dari orang tua Iya. kayak mau latihan. Ya untuk kalian gimana? Udah Harus ada latihan? support system. Orang tua kan? Ya, orang tua. Kami mah jomblo. Jomblo. Berarti di samping latihan privat yang sekali seminggu ini harus ada latihan mandirinya juga ya coach? Sebagusnya iya. Ya, karena contohnya saja kalian jika kalian waktu jam kuliahan saja untuk berenang, rasanya cukup tidak? Enggak.
apalagi kalian ujiannya itu bukan ujian yang puluhan meter kan, dengar ratusan kan. Nah apalagi setahu coach kalau di beberapa kolam di Padang itu panjangnya itu 50 meter. Nah, jika kalian ujiannya itu 200 meter, otomatis 4 kali bolak-balik. Nah, jika kalian ujiannya 200 meter, usahakan waktu latihan itu tidak 200 meter, tetapi lebih dari itu. Nah, jadi kalian sudah terbiasa lah. Sudah terbiasa. Jadi harus latihan mandiri guys, latihan sendiri-sendiri ya. Nah, betul. Semangat buat kita semua. Semangat Buat puas. untuk 180 kedalaman 180 semangat. Ini trauma 180. Ya, karena jujur ya coach, kami percaya diri untuk panjang itu 50 meter, tapi kalau di kedalaman 180 itu udah panik duluan. Udah panik duluan. Gitu loh, Coach. Sebenarnya di kedalaman 180 itu lebih enteng loh badan untuk berenang. Karena airnya Tekanan airnya. Karena tekanan airnya dan airnya juga lebih tenang kan? Iya. 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 Nah, Tapi masalahnya tuh kami berenang pasti ngeliat ke bawah kan coach, pasti Iya. merasa juga kayak lah wah, kalian kita- melihat ke bawah, emangnya kalian terus melihat ke bawah, naik ke atas? Iya kan? Nggak langsung sekali jalan gitu 180-nya. Iya, makanya itu tadi waktu berenang itu tidak boleh panik. Nah, tanamkan dalam diri itu, misalnya lagi berenang, tenang. Ya, banyak-banyak ini aja. Apa? Berdoa. Asal jangan zikir aja sih dalam air, itu aja. Doa dulu. Sekian. Cukup. Sekarang to you guys. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman sini. Cukup sih. Cukup ya? Cukup paham sih. Oke. Sampai. Makasih ya Coach. Sampai lagi. Sampai. Oke. Terima kasih ya Coach atas waktunya dan Kesempatannya, ya Sudah mengganggu kasih. istirahat, waktunya. Sebelumnya kalian ini mahasiswa Iya. di Universitas Negeri Padang. Jurusan Pendidikan Olahraga. Ini tugas. Tugas akhir. Adik. Siapa nih dosennya? Siapa tahu coach kenal kan? Siapa? Yuk, siapa? Dosen pengampu 1 kami itu ada Bapak Profesor Dr. Sarastani. Dosen pengampu 2 itu ada Bapak Berto. Coach ada kenal? Bapak siapa tadi? Bapak Bapak Berto. Berto. Iya, Pak Berto Coach. Oh, kalian tahu Pak Berto itu owner coach? Iya, Coach. Kebetulan banget kan? Kebetulan Iya. bisa dong Coach. Agak diiniin Bapaknya supaya kami nilai kami bagus. Usaha dulu ya. Bismillah orang dalam. Jadi Pak Berto itu juga owner dari PA Shark. Ya, owner dari PAS. Yes. Pak Berto, salam dari kami ke PMR. Salam Pak Berto. PPMR Pak Berto. PMR. Saksikan di channel kami. BPMR. Channelnya masing-masing sih. Iya. Lagi. Nah, Oke. oke. Mungkin sekian bincang-bincang kita sama Coach Dita. Terima kasih. Terima kasih untuk waktunya coach. Ya. Dan kesempatannya ilmunya juga. Terima kasih banyak ya coach. Tips-tipsnya ya kan. Iya. Semoga bisa Pengalaman kita terapin juga. Semoga bisa kami terapkan ya coach, gak percaya diri lagi ke depannya dalam berenang. Mantap. Biar bisa nanti lulus UTS-nya kan. Puas. Amin. Amin. Oke. Dapat nilai A. Amin. Kok amin? Oh, jangan amin. A plus. Oke. Cukup sekian. Ya, oke. Cukup sekian dan terima kasih. Kami ucapkan terima kasih kepada Coach Dita yang udah Kok ulang-ulang aja? Ya, sampai jumpa. apa-apa. Sampai jumpa. Ya, sampai jumpa lagi sama Coach Dita. Thank you for watching dan bye bye.